согласовать его со всеми республиками и определить дату подписания с 20 августа. Pada akhir tahun 1991, dunia menyaksikan runtuhnya Uni Soviet. Negara adidaya yang selama puluhan tahun menyaingi Amerika Serikat menguasai Eropa Timur dan ikut membagi dunia ke dalam dua blok kekuasaan selama Perang Dingin tiba-tiba lenyap dari peta dunia. Tidak ada perang besar, tidak ada invasi asing, yang tersisa hanyalah Rusia. Sebuah negara baru yang berdiri di atas reruntuhan imperium lama. Di atas kertas, Rusia mewarisi hampir seluruh simbol kekuatan Uni Soviet. Kursi tetap di Dewan Keamanan PBB, persenjataan nuklir, dan status sebagai penerus resmi imperium lama. Namun di balik simbol-simbol kekuatan itu, negara ini lahir tanpa pegangan yang jelas. Ekonominya runtuh, institusinya belum terbentuk, dan identitas nasionalnya belum memiliki definisi yang jelas. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, Rusia tidak lagi menjadi sebuah kekaisaran dan tidak seorang pun benar-benar tahu bagaimana negara itu harus dijalankan tanpa peran sebagai imperium dan negara adidaya. Awalnya, runtuhnya Uni Soviet disambut dengan harapan. Banyak yang percaya bahwa kebebasan politik dan ekonomi pasar akan membawa kehidupan yang lebih baik. Negara yang selama puluhan tahun mengontrol segalanya akhirnya membuka pintu bagi perubahan. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Dalam waktu singkat, harga-harga melonjak tajam, tabungan rakyat kehilangan nilainya, dan negara yang dulu menjanjikan stabilitas tiba-tiba tidak lagi hadir dalam kehidupan sehari-hari warganya. Yang runtuh bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga rasa aman. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, sementara gaji dan pensiun seringkali tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Angka kematian pun meningkat tajam, menunjukkan bahwa krisis ini tidak hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga menggerus kehidupan sehari-hari rakyat Rusia. Di tengah kekacauan ini, muncul kelompok baru yang justru berkembang pesat, para oligarki. Lewat privatisasi kilat dan celah hukum, aset-aset negara berpindah ke tangan segelintir orang. Kekayaan terkonsentrasi, sementara negara semakin kehilangan kendali atas ekonominya sendiri. Sepanjang dekade 1990-an, Rusia terus bergulat dengan satu pertanyaan mendasar. Negara seperti apa yang sedang ia bangun? Demokrasi diperkenalkan, tetapi tanpa kepercayaan publik. Pasar bebas dijalankan, tetapi tanpa perlindungan bagi mayoritas rakyatnya. Dalam kelelahan kolektif akibat krisis yang tak kunjung usai, muncul kerinduan akan ketertiban, bukan karena kerinduan pada kekuasaan lama, melainkan karena masyarakat telah lelah hidup dalam ketidakpastian. Inilah kisah Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Kisah tentang lahirnya sebuah negara tanpa fondasi yang kokoh, tentang eksperimen ekonomi dan politik yang harus dibayar mahal oleh rakyatnya, dan tentang bagaimana kekacauan justru membuka jalan bagi kekuatan baru. Disinilah satu dekade krisis memperlihatkan wajahnya yang paling nyata, ketika negara tidak runtuh dalam perang tetapi perlahan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan dari pengalaman itulah, stabilitas akhirnya terasa lebih berharga daripada kebebasan yang hadir tanpa perlindungan. Setelah Uni Soviet resmi dibubarkan pada 26 Desember tahun 1991, Rusia berdiri sebagai negara berdaulat. Ia tak lagi sebagai pusat dari sebuah federasi raksasa, melainkan sebagai sebuah negara dengan wilayah, pemerintahan, dan tanggung jawab penuh atas nasibnya sendiri. Perubahan ini terjadi dengan cepat, hampir tanpa jeda, seolah negara yang baru lahir itu harus langsung berjalan meski belum sepenuhnya siap berdiri. Transisi dari Republik Soviet menjadi Federasi Rusia bukan sekadar pergantian nama atau simbol. Seluruh struktur negara yang sebelumnya dirancang untuk melayani sistem terpusat tiba-tiba kehilangan rujukan. Lembaga-lembaga pemerintahan masih berdiri, tetapi fungsinya tidak lagi jelas.
Banyak aturan lama tak lagi relevan, sementara aturan baru belum terbentuk. Negara ada secara formal, namun cara kerjanya masih dipenuhi ketidakpastian. Rusia juga mewarisi banyak beban dari negara yang runtuh sebelumnya. Utang menumpuk, birokrasi lama masih bertahan, dan sistem ekonomi yang selama puluhan tahun mengatur kehidupan masyarakat tiba-tiba berhenti bekerja. Pada saat yang sama, pengganti yang dijanjikan belum siap. Negara baru ini pun harus menghadapi masalah lama tanpa pegangan yang jelas. Di saat yang sama, Rusia kehilangan banyak hal yang selama ini menjadi bagian dari identitasnya. Wilayahnya menyusut drastis, pengaruh globalnya melemah, dan statusnya sebagai imperium runtuh bersama Uni Soviet. Negara yang sebelumnya berbicara sebagai salah satu dari dua kekuatan dunia, kini harus menyesuaikan diri sebagai negara biasa di tatanan internasional yang baru. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kebijakan luar negeri, tetapi juga pada cara Rusia memandang dirinya sendiri. Di tengah kekacauan itu, satu nama mulai dikenal luas oleh masyarakat Rusia, Boris Yeltsin. Ia bukan tokoh baru dan bukan pula orang luar. Yeltsin adalah pejabat tinggi Soviet yang telah lama berada di dalam struktur kekuasaan. Ia pernah memimpin wilayah penting, termasuk menjabat sebagai kepala Partai Komunis di Moskow, posisi yang memberinya pengaruh besar dan pengenalan luas di tingkat nasional. Namun yang membedakan Yeltsin dari banyak pejabat Soviet lain adalah sikapnya di akhir era Uni Soviet. Ia secara terbuka mengkritik kepemimpinan pusat dan cara sistem lama dijalankan. Kritik ini membuatnya tersingkir dari lingkaran kekuasaan lama, tetapi justru mengangkat namanya di mata publik. Di saat kepercayaan terhadap elit Soviet runtuh, Yeltsin tampil sebagai figur yang berani berbicara dan terlihat tidak sepenuhnya terikat pada sistem yang sedang ambruk. Ketika Uni Soviet benar-benar runtuh, Rusia membutuhkan sosok yang sudah dikenal, memiliki pengalaman memimpin, dan sekaligus dianggap berbeda dari wajah lama kekuasaan. Dalam kondisi itulah Boris Yeltsin muncul sebagai pilihan yang masuk akal. Ia memahami cara kerja negara, tetapi juga dipandang sebagai orang yang bersedia memutuskan diri dari masa lalu Soviet. Namun, harapan itu datang bersamaan dengan ketidakpastian. Yeltsin tidak hanya memimpin pemerintahan baru, tetapi juga sebuah negara yang masih mencari bentuknya sendiri. Ia mewarisi Rusia yang besar, rapuh, dan penuh masalah. Di tengah tekanan ekonomi dan politik yang berat, ia dituntut untuk mengambil keputusan penting dalam waktu singkat. Keputusan yang dampaknya baru akan terasa dalam tahun-tahun berikutnya. Dalam bukunya Yeltsin, Alive, sejarawan Timothy James Colton mencatat bahwa Yeltsin mengambil alih kepemimpinan sebuah negara yang secara formal sudah merdeka, tetapi secara institusional belum siap berdiri sendiri. Rusia mewarisi tanggung jawab besar dari Uni Soviet, sementara struktur negara yang dibutuhkan untuk mengelolanya masih rapuh dan belum terbentuk sepenuhnya. Dengan kondisi seperti itu, Rusia memasuki fase awal kenegaraannya dalam situasi yang serba terbatas. Negara dan pemerintah memang sudah terbentuk, tetapi tantangan ekonomi, politik, dan identitas hadir bersamaan sejak hari pertama. Dari titik inilah, Rusia akan segera dihadapkan pada pilihan-pilihan ekonomi besar yang dampaknya tidak hanya menentukan arah negara, tetapi juga mengubah kehidupan jutaan orang di dalamnya. Memasuki tahun 1992, setelah Rusia berdiri sebagai negara baru, perhatian pemerintah segera tertuju pada satu persoalan yang menentukan hidup dan mati, ekonomi. Tanpa arah yang jelas, negara harus segera menentukan bagaimana kehidupan sehari-hari akan dijalankan. Pengaturan harga, produksi, dan distribusi yang sebelumnya dikendalikan tidak lagi berlaku, sementara cara baru untuk menggerakkan ekonomi belum benar-benar siap. Dalam situasi ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang menentukan. Apakah perubahan dilakukan secara bertahap atau dijalankan secepat mungkin dengan risiko besar di awal? Dalam keadaan yang serba terdesak, pemerintah memilih satu pendekatan yang dianggap paling cepat dan paling ekstrim.
Bagi jutaan warga, keputusan ini baru terasa dampaknya ketika kehidupan sehari-hari berubah dalam hitungan minggu. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal sebagai shock therapy. Dalam waktu singkat, kendali negara atas ekonomi dilepas. Jika sebelumnya harga barang ditentukan oleh otoritas pusat, kini harga ditentukan oleh siapapun yang menjual dan siapapun yang mampu membeli. Subsidi dipangkas, dan pengaturan distribusi barang serta jasa dikurangi secara drastis. Hampir semua perubahan ini dilakukan sekaligus, tanpa waktu penyesuaian yang memadai. Bagi para perancang kebijakan, langkah ini dipandang sebagai cara tercepat untuk memutus warisan ekonomi Soviet. Semakin cepat sistem lama dihancurkan, semakin cepat pula ekonomi baru bisa tumbuh. Namun di luar ruang-ruang pengambilan keputusan, dampaknya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika harga tidak lagi diatur negara, kenaikannya terjadi hampir seketika. Dalam hitungan bulan, harga naik berkali-kali lipat, sementara pendapatan masyarakat tidak bergerak secepat itu. Barang-barang kebutuhan pokok yang sebelumnya terjangkau tiba-tiba menjadi mahal. Dalam waktu singkat, uang yang disimpan selama bertahun-tahun kehilangan nilainya. Rubel merosot dan tabungan rakyat perlahan berubah menjadi angka tanpa arti. Pada saat yang sama, peran negara dalam kehidupan sehari-hari mulai melemah. Subsidi pangan dikurangi, bantuan sosial menyusut, dan jaminan yang dulu diberikan kini tidak lagi bisa diandalkan. Masyarakat yang terbiasa hidup dalam kepastian mendadak harus menghadapi pasar bebas tanpa perlindungan. Perubahan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang cara hidup yang berubah terlalu cepat. Bagi sebagian kecil orang, situasi ini membuka peluang. Mereka yang memiliki akses, informasi, atau posisi strategis mulai bisa bergerak lebih cepat. Namun bagi mayoritas masyarakat, yang terasa justru kebingungan dan kehilangan. Upah yang diterima tidak lagi cukup untuk mengejar kenaikan harga. Pensiun yang dijanjikan negara tidak mampu menutup kebutuhan dasar. Rasa aman yang dulu ada perlahan menghilang. Hiperinflasi tidak hanya menghancurkan nilai uang, tetapi juga kepercayaan. Banyak orang merasa cara hidup yang selama ini mereka kenal berubah tanpa peringatan, dan mereka tidak pernah diajak memilih. Negara yang sebelumnya hadir dalam hampir setiap aspek kehidupan, kini seolah mundur tepat saat warganya paling membutuhkan. Dalam waktu singkat, hubungan antara rakyat dan negara kembali bergeser, kali ini dengan rasa kecewa yang semakin dalam. Sejarawan Timothy James Colton dalam bukunya Yeltsin, Alive, mencatat bahwa kebijakan ekonomi awal dekade 1990-an dijalankan dalam tekanan waktu yang besar, dengan keyakinan bahwa rasa sakit di awal akan menghasilkan perbaikan di kemudian hari. Namun bagi banyak warga Rusia, perubahan ini dirasakan bukan sebagai proses reformasi, melainkan sebagai hilangnya perlindungan negara secara tiba-tiba, tanpa kesiapan sosial maupun institusional. Bagi pemerintah, shock terapi adalah langkah yang dianggap perlu untuk menyelamatkan masa depan. Namun bagi rakyat, kebijakan ini terasa sebagai perubahan mendadak yang datang tanpa persiapan dan perlindungan apapun. Tidak semua orang memahami logika di baliknya. Yang mereka rasakan adalah kenyataan bahwa hidup menjadi lebih sulit, lebih mahal, dan jauh lebih tidak pasti daripada sebelumnya. Dari sinilah dampak kebijakan ekonomi mulai meluas ke ranah sosial. Ketika uang kehilangan nilai dan negara menarik diri, banyak keluarga jatuh ke kondisi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Inflasi bukan lagi sekadar angka di laporan ekonomi, melainkan pengalaman sehari-hari yang menggerogoti kehidupan. Dan dari inflasi inilah Rusia perlahan melangkah menuju fase berikutnya, kemiskinan massal yang akan membentuk wajah masyarakatnya sepanjang dekade itu. Sepanjang tahun 1992 hingga pertengahan dekade 1990-an, perubahan ekonomi mulai terasa jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rusia.
Krisis tidak lagi hadir sebagai kenaikan harga atau angka inflasi, melainkan sebagai kehilangan pekerjaan, gaji yang tertunda, dan ketidakpastian hidup. Bagi banyak keluarga, inilah pertama kalinya hidup benar-benar terasa rapuh. Pertanyaan utamanya bukan lagi soal masa depan, melainkan bagaimana bertahan dari satu bulan ke bulan berikutnya. Dalam dunia kerja, perubahan ini membawa dampak yang langsung terasa. Pekerjaan yang sebelumnya dijamin negara perlahan menghilang. Banyak pabrik gulung tikar, sementara yang masih beroperasi mau tidak mau harus memangkas kapasitas produksi dan mengurangi jumlah pekerja secara signifikan. Selain itu, kantor-kantor pemerintah juga mulai mengurangi jumlah pegawai. Akibatnya, angka pengangguran melonjak tajam dalam waktu singkat. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang mereka miliki. Bagi mereka yang masih bekerja pun, situasinya tidak jauh lebih baik. Gaji seringkali dibayar terlambat, bahkan terkadang tidak dibayarkan sama sekali selama berbulan-bulan. Kondisi serupa dialami para pensiunan. Uang pensiun yang dijanjikan datang tidak menentu, dan ketika diterima, nilainya seringkali tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kehidupan yang sebelumnya sederhana namun stabil berubah menjadi jauh lebih sulit dan dipenuhi ketidakpastian. Dalam kondisi seperti inilah, dampaknya mulai terasa di tingkat rumah tangga. Kemiskinan meluas. Banyak keluarga yang sebelumnya hidup berkecukupan kini harus menjual barang-barang pribadi, menghabiskan tabungan terakhir, atau bergantung pada bantuan kerabat untuk sekadar bertahan hidup. Dalam banyak kasus, dukungan keluarga dan orang-orang terdekat menjadi satu-satunya harapan ketika peran negara semakin melemah dari hari ke hari. Tekanan hidup datang silih berganti, mulai meninggalkan dampak yang lebih dalam. Bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga dalam masalah kesehatan dan hubungan sosial. Selama periode ini, harapan hidup pria Rusia turun drastis. Banyak orang mencari pelarian dan alkohol menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu, angka kriminalitas dan bunuh diri juga ikut meningkat. Dalam hubungan sosial, orang-orang semakin jarang berkumpul, lebih banyak diam, dan mulai menjaga jarak satu sama lain. Banyak yang menutup diri, bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu sibuk untuk berusaha bertahan. Hari-hari dijalani tanpa kepastian, dan harapan akan membaiknya keadaan perlahan menghilang. Semua ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan seiring memburuknya kondisi hidup dan hilangnya rasa aman. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mulai membandingkan hidup mereka dengan masa sebelumnya. Di akhir era Soviet, hidup memang penuh batasan, tetapi terasa lebih pasti. Pekerjaan ada, kebutuhan dasar terpenuhi, dan hari esok bisa diperkirakan. Di Rusia awal dekade 1990-an, keadaan justru terasa terbalik. Pilihan memang terlihat lebih banyak, tetapi hidup sehari-hari menjadi jauh lebih sulit dan tidak menentu. Perbandingan ini tidak selalu berarti kerinduan terhadap sistem lama, melainkan cerminan dari pengalaman hidup yang berubah drastis. Banyak orang tidak sedang menilai ideologi, tetapi membandingkan rasa aman yang hilang dengan ketidakpastian yang mereka hadapi setiap hari. Dari sinilah rasa frustrasi dan kekecewaan tumbuh perlahan, membentuk cara masyarakat memandang negara dan perubahan yang sedang berlangsung. Dalam buku Revolusionari Rusia, karya Orlando Figes, dijelaskan bahwa runtuhnya Uni Soviet tidak hanya mengakhiri sebuah sistem politik, tetapi juga memutus jaringan keamanan sosial yang selama puluhan tahun menopang kehidupan masyarakat. Bagi banyak warga Rusia, dekade awal pasca Soviet dikenang bukan sebagai masa kebebasan baru, melainkan sebagai periode kehilangan, ketidakpastian, dan runtuhnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Namun di tengah penderitaan yang meluas ini, tidak semua orang mengalami kejatuhan yang sama.
Saat mayoritas masyarakat berjuang untuk bertahan, segelintir orang justru mulai menemukan celah untuk naik ke atas. Perbedaan ini belum sepenuhnya terlihat mencolok, tetapi tandanya mulai jelas. Dan dari ketimpangan inilah, Rusia akan segera memasuki fase berikutnya saat kekayaan negara berpindah tangan dan lahirnya kelompok kecil yang akan memainkan peran besar dalam politik dan ekonomi di tahun-tahun selanjutnya. Memasuki tahun 1993 ketika mayoritas masyarakat Rusia tengah berjuang di tengah krisis ekonomi, perubahan besar justru terjadi di kalangan elit yang berada dekat dengan pusat kekuasaan. Saat itu, negara berada dalam kondisi keuangan yang lemah, hukum sulit ditegakkan secara merata, dan kebutuhan akan dana segar semakin mendesak. Dalam situasi inilah, proses privatisasi besar-besaran mulai dijalankan. Privatisasi pada awalnya diperkenalkan sebagai langkah untuk mempercepat transisi ekonomi dan mengurangi beban negara. Namun sejak awal, proses ini berlangsung tergesa dan minim pengawasan. Perusahaan-perusahaan milik negara, termasuk di sektor minyak, gas, dan pertambangan, mulai dikuasai pihak swasta, seringkali dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya. Pada tahun 1995, sebuah langkah penting mulai dijalankan. Negara yang kekurangan dana meminjam uang dari bank-bank swasta dengan saham perusahaan milik negara sebagai jaminan. Ketika pinjaman itu tidak mampu dilunasi, saham-saham tersebut berpindah tangan. Proses ini kemudian dikenal sebagai loans for shares. Dalam praktiknya, penyerahan saham ini dilakukan lewat lelang tertutup. Hanya segelintir pihak yang memiliki uang, koneksi, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan yang bisa ikut serta. Dari sinilah muncul kelompok kecil yang kelak dikenal sebagai oligarki. Antara tahun 1993 hingga tahun 1996, nama-nama seperti Boris Berezovsky, Roman Abramovich, Mikhail Khodorkovsky, dan Vladimir Potanin mulai menempati posisi penting di sektor-sektor ekonomi vital. Dalam waktu singkat, mereka menguasai media, sumber daya alam, dan aliran keuangan yang sebelumnya berada di tangan negara. Sementara kekayaan mereka bertambah cepat, kendali negara atas aset-aset strategis justru semakin melemah. Seiring bertambahnya kekuatan ekonomi, pengaruh politik kelompok ini pun ikut meluas. Para oligark tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga mulai ikut menentukan arah politik. Mereka mendanai kampanye, memiliki atau mengendalikan media, dan membangun hubungan dekat dengan pejabat negara. Di Rusia, pada pertengahan dekade 1990-an, banyak keputusan penting tidak lagi sepenuhnya diambil melalui lembaga resmi, melainkan melalui hubungan antara pengusaha kaya, pejabat, dan media yang saling bergantung satu sama lain. Bagi sebagian pihak, periode ini dipandang sebagai fase awal kapitalisme Rusia. Namun bagi banyak warga, proses tersebut sulit dilepaskan dari rasa ketidakadilan. Ketika mayoritas masyarakat masih berjuang menghadapi kemiskinan, segelintir orang justru memperoleh kekayaan dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kontras ini semakin memperdalam jarak antara negara dan rakyat. Hubungan antara negara dan oligarki pun berubah menjadi ikatan yang rumit. Pemerintah yang saat itu kekurangan sumber daya mulai bergantung pada dukungan finansial dan politik dari para pengusaha besar ini. Hubungan tersebut bersifat saling menguntungkan, tetapi rapuh. Dari luar, kekuasaan presiden tetap kuat, namun dalam praktiknya harus berbagi ruang dengan kepentingan ekonomi yang semakin dominan. Dalam bukunya Yeltsin Alive, sejarawan Timothy J. Colton mencatat bahwa privatisasi di era Yeltsin bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan proses politik yang membentuk ulang distribusi kekuasaan di Rusia.
Keputusan-keputusan yang diambil dalam tekanan krisis pada pertengahan dekade 1990-an membuka jalan bagi lahirnya kelompok kaya baru, sementara negara kehilangan kendali atas banyak aset strategis. Sebuah kondisi yang membawa konsekuensi jangka panjang bagi stabilitas politik Rusia. Menjelang akhir tahun 1996, kekayaan telah terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara negara justru semakin lemah secara institusional. Ketimpangan yang terbentuk pada periode ini tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga cara kekuasaan dijalankan. Dari sinilah ketegangan di jantung negara mulai mengeras, ketegangan yang akan segera meledak terbuka ketika presiden dan parlemen saling berhadapan secara langsung. Pada tahun 1993, ketika proses privatisasi baru saja dimulai, krisis lain justru meledak di jantung politik Rusia. Sejak awal tahun, hubungan antara Presiden Boris Yeltsin dan parlemen semakin memburuk. Keduanya sama-sama mengklaim legitimasi dan sama-sama menolak tunduk. Pemerintahan berjalan tersendat, undang-undang sulit disahkan, dan krisis ekonomi memperparah kondisi saat itu. Konflik ini berakar dari perebutan kekuasaan. Parlemen berupaya membatasi wewenang presiden, sementara Yeltsin menganggap lembaga itu menjadi penghambat reformasi. Kedua pihak sama-sama bersikeras dan menolak mengalah. Ketika upaya kompromi gagal, konfrontasi pun menjadi semakin tidak dapat dihindari. Pada September tahun 1993, Yeltsin mengambil langkah sepihak dengan mengumumkan pembubaran parlemen dan menyerukan pemilihan legislatif baru. Keputusan ini langsung mendapat penolakan keras dari parlemen karena bertentangan dengan konstitusi yang masih berlaku saat itu. Ketegangan segera meningkat ketika parlemen justru memakzulkan Yeltsin. Dalam waktu singkat, Rusia terpecah ke dalam dua pusat kekuasaan yang saling berhadapan. Keduanya sama-sama mengklaim legitimasi sebagai pemerintahan yang sah. Tak perlu waktu lama, konflik politik berubah menjadi konfrontasi terbuka. Massa pendukung parlemen menduduki Gedung Putih Rusia, sementara pasukan keamanan menutup kawasan di sekitarnya. Selama beberapa hari, Moskow hidup dalam suasana mencekam. Jalan-jalan dipenuhi kerumunan, teriakan, dan desas-desus tentang bentrokan yang akan pecah kapan saja. Ketegangan itu perlahan berubah menjadi kekacauan. Bentrokan terjadi di berbagai titik, tembakan mulai terdengar. Bagi warga yang berada di tengahnya, Moskow terasa seperti kota yang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Puncak ketegangan itu terjadi pada awal Oktober 1993 ketika Yeltsin mengambil keputusan yang paling menentukan. Setelah beberapa hari penuh kebuntuan, ia memerintahkan militer untuk bertindak. Tank-tank pun bergerak ke pusat kota Moskow dan mengambil posisi menghadap Gedung Putih. Untuk pertama kalinya, konflik politik Rusia dihadapi bukan dengan pidato atau pemungutan suara, melainkan dengan tank dan meriam. Sejak saat itu, kekuasaan di Rusia tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai hasil kompromi, melainkan sebagai sesuatu yang bisa dipertahankan dengan kekuatan. Ketika tembakan akhirnya dilepaskan, situasi berubah seketika. Ledakan menghantam bangunan, api muncul dan asap tebal membumbung tinggi di pusat kota. Di sekitar gedung, warga sipil dan demonstran terjebak di tengah kekacauan. Tembakan tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menewaskan ratusan orang. Banyak di antaranya adalah warga sipil yang berada di sekitar tempat kejadian, terseret ke dalam kekerasan yang tidak pernah mereka pilih. Ketika asap mulai menghilang, arah konflik pun menjadi jelas. Tak ada lagi perlawanan dari dalam gedung, dan dalam hitungan jam, krisis politik yang telah berlarut-larut itu berakhir. Bukan melalui perdebatan atau pemungutan suara, melainkan melalui kekuatan yang dipaksakan.
Peristiwa ini menjadi momen yang sulit dilupakan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia pasca Soviet, konflik politik diselesaikan dengan kekerasan terbuka di ibu kota. Korban jiwa berjatuhan, dan di mata dunia, gambaran tentang transisi demokrasi yang damai runtuh ketika kekuasaan dipertahankan dengan senjata, bukan melalui lembaga perwakilan. Setelah krisis mereda, Yeltsin bergerak cepat untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Pada akhir tahun 1993, sebuah konstitusi baru disahkan melalui referendum. Dokumen ini secara signifikan memperkuat posisi presiden, wewenang eksekutif diperluas, parlemen dilemahkan, dan sistem checks and balances dibentuk dengan bobot yang tidak seimbang. Secara formal, Rusia kini memiliki struktur negara yang lebih jelas dan presiden yang lebih kuat. Namun cara struktur itu dibentuk meninggalkan luka politik yang dalam. Demokrasi tidak lahir dari konsensus, melainkan dari kemenangan satu pihak atas pihak lain melalui kekerasan. Sejarawan Timothy J. Colton dalam bukunya Yeltsin, Alive, mencatat bahwa krisis 1993 menjadi titik balik dalam hubungan antara kekuasaan dan demokrasi di Rusia. Kemenangan Yeltsin memang menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi dibayar dengan melemahnya legitimasi politik dan hilangnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Sejak saat itu, negara Rusia menjadi lebih kuat di atas kertas, tetapi lebih rapuh dalam hal kepercayaan. Kekuasaan presiden menguat, namun bayang-bayang kekerasan melekat pada cara kekuasaan itu diperoleh. Krisis tahun 1993 tidak hanya mengakhiri konflik antara presiden dan parlemen, tetapi juga mengubah arah demokrasi Rusia untuk tahun-tahun berikutnya. Memasuki periode tahun 1994 hingga tahun 1996, Rusia secara formal telah memiliki konstitusi baru, pemilu, dan lembaga-lembaga demokratis yang lengkap. Namun di balik kerangka itu, kepercayaan publik terhadap negara justru semakin menipis. Kekerasan politik tahun 1993 meninggalkan jejak yang dalam, dan cara kekuasaan dijalankan setelahnya memperkuat keraguan di tengah masyarakat. Pemilu tetap diselenggarakan, tetapi prosesnya tidak pernah benar-benar lepas dari pengaruh uang dan media. Sejumlah pengusaha besar yang telah menguasai aset ekonomi kunci juga mengendalikan media massa. Akibatnya, pemberitaan menjadi alat politik dan ruang publik dipenuhi narasi yang berpihak. Bagi banyak warga, sulit membedakan antara informasi dan propaganda, antara kampanye dan kepentingan bisnis. Di bidang hukum, negara menghadapi masalah yang sama seriusnya. Aturan memang ada, tetapi penegakannya tidak merata. Hukum berjalan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari cara sistem bekerja. Banyak keputusan penting diambil tanpa melalui proses yang terbuka, melainkan lewat kesepakatan tertutup yang tidak pernah terlihat publik. Kondisi ini membuat negara tampak hadir, tetapi tidak benar-benar berfungsi sebagai pelindung. Institusi berdiri, namun tidak dipercaya. Aparat ada, tetapi tidak selalu dihormati. Bagi masyarakat yang masih dibebani kesulitan ekonomi, pengalaman sehari-hari ini memperkuat kesan bahwa negara tidak berpihak pada mereka. Perlahan, sikap publik mulai berubah. Harapan akan demokrasi yang adil dan bersih digantikan oleh kelelahan. Banyak orang tidak lagi bertanya tentang prosedur atau prinsip, melainkan tentang hasil. Yang dicari bukan lagi pemimpin yang idealis, tetapi sosok yang dianggap mampu memulihkan ketertiban, menekan kekacauan, dan membuat negara kembali terasa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Di kalangan elit politik dan ekonomi, perubahan sikap ini juga terasa jelas. Stabilitas menjadi prioritas utama.
Figur pemimpin tidak lagi dinilai dari komitmennya pada demokrasi, melainkan dari kemampuannya menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi kepentingan yang sudah ada. Bahkan kepemimpinan dari balik layar mulai dianggap wajar selama sistem tidak runtuh sepenuhnya. Dalam buku Russia's Crony Capitalism karya Anders Oslund dijelaskan bahwa penegakan hukum di Rusia pada pertengahan dekade 1990-an mengalami kegagalan sistemik karena hukum cenderung berpihak pada mereka yang memiliki koneksi politik dan kekayaan hasil privatisasi aset negara. Kekosongan fungsi negara sebagai pelindung publik ini menyebabkan korupsi menjadi bagian integral dari sistem, sehingga masyarakat yang lelah secara ekonomi mulai berpaling dari cita-cita demokrasi dan lebih mendambakan sosok pemimpin yang mampu memulihkan ketertiban serta stabilitas nasional di atas segalanya. Menjelang akhir periode ini, Rusia berada dalam kondisi yang serba bertolak belakang. Sistem demokrasi tetap berjalan, tetapi negara semakin kesulitan menjalankan fungsinya secara adil dan konsisten. Ketika kepercayaan publik terus terkikis, pertanyaan yang mulai muncul bukan lagi bagaimana memperbaiki demokrasi, tetapi apakah sistem yang ada mampu menjaga keutuhan negara. Ujian paling nyata terhadap kelemahan itu pun segera datang, bukan dari pusat kekuasaan di Moskow, melainkan dari wilayah pinggiran yang menantang otoritas negara, Chechnya. Pada akhir tahun 1994, kelemahan Rusia akhirnya diuji secara terbuka. Bukan di parlemen, bukan pula di jalanan Moskow, melainkan di wilayah pinggiran yang sejak awal mempertanyakan otoritas pusat, Chechnya. Bagi Kremlin, persoalannya terlihat jelas. Jika satu wilayah berhasil memisahkan diri, keutuhan Federasi Rusia berada dalam bahaya. Setelah Uni Soviet runtuh, kendali Moskow atas Chechnya semakin melemah. Pemerintah pusat kesulitan menegakkan hukum dan kebijakannya di wilayah itu. Kepemimpinan lokal mulai mengatur wilayahnya sendiri, membangun aparat keamanan, dan seringkali mengambil keputusan tanpa persetujuan Moskow. Akibatnya, hubungan antara pemerintah Rusia dan Chechnya terus memburuk dari waktu ke waktu. Upaya negosiasi tidak pernah benar-benar menghasilkan titik temu. Ketika jalan politik buntu, pemerintah Rusia akhirnya memilih menggunakan kekuatan militer. Pada Desember tahun 1994, pasukan Rusia memasuki Chechnya dengan keyakinan bahwa operasi ini akan berlangsung cepat. Banyak dari mereka berangkat dengan asumsi bahwa ini hanyalah operasi penegakan ketertiban, bukan perang yang sesungguhnya. Pemerintah Moskow meyakini bahwa kekuatan negara akan cukup untuk menundukkan perlawanan dalam hitungan hari atau minggu. Namun kenyataan di lapangan segera mematahkan keyakinan itu. Militer Rusia memasuki wilayah yang sepenuhnya asing, baik secara geografis maupun sosial. Keadaan ini diperparah dengan koordinasi yang buruk, perencanaan lemah, dan komunikasi antar pasukan yang seringkali kacau. Banyak unit bergerak tanpa informasi yang jelas, sementara lawan mereka bertempur di lingkungan yang sudah mereka pahami dan kuasai. Pertempuran paling menentukan terjadi di Grozny, ibu kota Chechnya. Kota ini bukan sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga lambang kendali atas wilayah tersebut. Menguasai Grozny berarti menguasai Chechnya. Dengan keyakinan itu, pasukan Rusia bergerak masuk, berharap kota ini bisa direbut dengan cepat dan menjadi titik balik operasi militer. Namun sekali lagi realita mematahkan harapan. Perang di Grozny berubah menjadi perangkap. Pasukan Rusia menghadapi medan yang tidak mereka kenal dan perlawanan dari jarak dekat di jalan-jalan sempit kota. Alih-alih kemenangan cepat, pertempuran berubah menjadi kekacauan. Pertempuran perkotaan berlangsung dari satu blok ke blok lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Kerugian besar pun tak terhindarkan.
Kendaraan lapis baja hancur, pasukan terjebak tanpa arah, dan perintah seringkali tidak sampai ke unit di lapangan. Di tengah kekacauan militer, warga sipil menjadi korban terbesar. Dan bagi banyak orang di Rusia, inilah pertama kalinya negara terlihat begitu jauh dari rakyatnya sendiri. Serangan udara dan artileri menghantam kawasan permukiman, memicu kehancuran luas. Ribuan orang tewas, ratusan ribu lainnya mengungsi. Perang yang awalnya diklaim sebagai upaya menjaga keutuhan negara, justru menghancurkan kehidupan masyarakat yang seharusnya dilindungi negara itu sendiri. Perang ini juga membuka realita pahit yang sulit diterima. Tentara yang selama ini dipandang sebagai simbol kekuatan negara justru terlihat tidak siap menghadapi konflik semacam ini. Koordinasi buruk, disiplin lemah, dan laporan tentang kekacauan internal serta perlakuan terhadap warga sipil mulai menyebar luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk pertama kalinya sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia tampak kesulitan mengendalikan konflik di wilayahnya sendiri. Negara yang mewarisi kekuatan militer besar tidak mampu menunjukkan kendali yang tegas. Perlahan, citra negara sebagai penjamin ketertiban memudar, digantikan oleh gambaran kelemahan dan kekacauan. Perang ini juga meninggalkan luka mendalam bagi para tentara yang terlibat. Banyak dari mereka dikirim dengan persiapan minim, tanpa pemahaman jelas tentang misi yang mereka jalani atau lawan yang mereka hadapi. Bagi sebagian dari mereka, Chechnya adalah pengalaman pertama melihat kematian dari jarak sedekat itu. Trauma perang tidak berhenti ketika mereka kembali, tetapi ikut membentuk pandangan generasi muda terhadap negara dan militernya sendiri. Pada tahun 1996, setelah 2 tahun pertempuran yang melelahkan dan mahal, Rusia dipaksa menerima kenyataan pahit. Kesepakatan gencatan senjata ditandatangani dan pasukan Rusia ditarik. Chechnya tidak sepenuhnya ditaklukkan dan konflik berakhir tanpa kemenangan yang jelas bagi Moskow. Dalam buku Chechnya, Calamity in the Caucasus, karya Carlotta Gol dan Thomas de Waal, dijelaskan bahwa perang Chechnya pertama bukan hanya kegagalan militer, tetapi juga kegagalan politik dan moral. Perang ini merusak kepercayaan publik terhadap negara, memperlihatkan keterbatasan kekuasaan Rusia, dan meninggalkan trauma yang akan memengaruhi kebijakan Kremlin di tahun-tahun berikutnya. Bagi pemerintahan Yeltsin, perang ini menjadi beban berat. Secara resmi, perang ini tidak disebut sebagai kekalahan, tetapi di mata banyak orang, hasilnya sulit disebut sebagai kemenangan. Memasuki tahun 1996, posisi Boris Yeltsin berada di titik terlemah sejak ia berkuasa. Krisis ekonomi belum pulih, perang Chechnya meninggalkan luka terbuka, dan kepercayaan publik terhadap negara terus menurun. Popularitas presiden anjlok tajam. Dalam banyak survei, Yeltsin tertinggal jauh dari lawan-lawannya, terutama kandidat dari Partai Komunis yang menjanjikan stabilitas dan kembalinya kepastian hidup. Bagi banyak warga Rusia, pemilu kali ini bukan tentang visi masa depan, melainkan tentang kelelahan. Reformasi yang dijanjikan tidak menghadirkan kesejahteraan, sementara kebebasan politik terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Dalam suasana seperti ini, kemungkinan kembalinya kekuatan lama dengan wajah baru tidak lagi terdengar mustahil. Ketakutan itu dirasakan paling kuat di kalangan elit politik dan ekonomi. Bagi mereka, kemenangan kandidat komunis bukan hanya ancaman ideologis, tetapi juga ancaman langsung terhadap kekayaan dan posisi yang telah dibangun sejak awal dekade 1990-an. Aset yang baru saja dikuasai bisa ditinjau ulang. Perlindungan politik bisa menghilang. Taruhannya bukan sekadar kursi presiden, melainkan arah negara dan nasib mereka sendiri. Dalam konteks inilah, dukungan terhadap Yeltsin menguat bukan dari rakyat, melainkan dari para pengusaha besar dan pemilik media. Kampanye presiden berubah skala.
Televisi nasional dipenuhi pesan yang mengangkat Yeltsin sebagai satu-satunya benteng melawan masa lalu yang menakutkan. Lawan-lawannya digambarkan sebagai ancaman terhadap kebebasan yang baru lahir. Ketakutan menjadi alat kampanye yang paling efektif. Opini publik dibentuk secara intensif, pesan disederhanakan, emosi ditekan, dan pilihan dipersempit. Pemilu tidak lagi terasa sebagai ajang adu gagasan, melainkan sebagai keputusan darurat, maju dengan semua kekurangannya, atau mundur ke masa lalu yang ditakuti. Dalam ruang publik yang dikuasai media besar, suara alternatif semakin sulit terdengar. Hasilnya, Yeltsin memenangkan pemilu tahun 1996. Secara formal, proses demokrasi tetap berjalan. Rakyat memberikan suara, hasil diumumkan, dan kekuasaan dipertahankan melalui pemilihan umum. Namun kemenangan ini meninggalkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Banyak orang tidak merayakannya sebagai keberhasilan demokrasi, melainkan sebagai keputusan yang diambil karena tidak ada pilihan lain. Dalam bukunya Resurrection, The Struggle for a New Russia, sejarawan David Remnick menggambarkan pemilu 1996 sebagai momen ketika demokrasi Rusia bertahan, tetapi dengan biaya yang besar. Ia mencatat bagaimana ketakutan terhadap kembalinya komunisme mendorong elit untuk memobilisasi uang, media, dan pengaruh politik demi satu hasil tertentu. Pemilu dimenangkan, tetapi kepercayaan terhadap proses itu sendiri terkikis. Kemenangan Yeltsin memang mencegah kembalinya kekuatan lama, tetapi kepercayaan rakyat terhadap negara justru semakin menipis. Kekuasaan dipertahankan, namun jarak antara negara dan masyarakat terus melebar. Demokrasi tetap berjalan, tetapi semakin terasa sebagai proses yang dijalani tanpa keyakinan. Dari titik inilah, kemerosotan negara bergerak lebih cepat karena kekuasaan yang bertahan tanpa kepercayaan hanya menunda krisis berikutnya, bukan menyelesaikannya. Memasuki tahun 1998, Rusia terlihat lebih tenang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harga tidak lagi melonjak liar, pasar kembali bergerak, dan pemerintah mulai berbicara tentang pemulihan. Namun ketenangan ini berdiri di atas dasar yang rapuh. Untuk tetap berjalan, negara terus menutup kekurangan anggaran dengan pinjaman, sementara pemasukan nyata tidak pernah cukup untuk menopang semuanya. Keadaan ini membuat ekonomi Rusia berjalan tanpa ruang aman. Selama bank, investor, dan pasar masih percaya bahwa negara mampu membayar kewajibannya, sistem itu bisa terus bertahan. Namun sedikit saja kepercayaan itu terguncang, seluruhnya ikut goyah. Ketika keyakinan terhadap kemampuan negara mulai hilang, tidak ada lagi yang bisa menahan runtuhnya keadaan. Krisis yang terjadi kemudian bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari ketegangan yang telah lama menumpuk. Pada Agustus tahun 1998, krisis itu akhirnya pecah. Pemerintah Rusia mengumumkan tidak mampu membayar sebagian utangnya. Tak lama setelah itu, nilai rubel jatuh tajam. Bank-bank berhenti beroperasi seperti biasa, transaksi terhenti, dan kepanikan menyebar. Dalam hitungan hari, rasa aman yang sempat muncul kembali lenyap. Bagi masyarakat, dampaknya langsung terasa. Untuk kedua kalinya dalam satu dekade, tabungan kembali menguap. Uang yang dengan susah payah disimpan tiba-tiba tidak lagi bernilai. Banyak orang bangun pagi dengan kenyataan bahwa penghasilan, simpanan, dan rencana hidup mereka kembali lenyap tanpa peringatan. Krisis ini terasa lebih menyakitkan karena ini bukan pertama kalinya. Rakyat Rusia pernah mengalami kehancuran ekonomi di awal dekade 1990-an. Namun kali ini, rasa kecewanya berbeda. Jika sebelumnya ada harapan bahwa rasa sakit adalah bagian dari transisi, pada tahun 1998 yang tersisa hanyalah kelelahan. Negara kembali jatuh dan tidak ada lagi janji bahwa ini akan menjadi yang terakhir.
Kepercayaan terhadap negara runtuh hampir sepenuhnya, bukan hanya terhadap kebijakan ekonomi, tetapi terhadap kemampuan negara untuk mengelola apapun. Banyak orang berhenti mendengarkan penjelasan pemerintah. Yang tersisa hanyalah kesimpulan sederhana. Negara tidak belajar dari kegagalan sebelumnya. Di pusat kekuasaan, krisis ini mempercepat kekacauan politik. Perdana Menteri silih berganti, kebijakan berubah-ubah, dan arah negara semakin tidak menentu. Yeltsin terlihat semakin jauh dari kendali, baik secara politik maupun fisik. Keputusan penting sering tertunda atau dibatalkan, sementara negara berjalan tanpa arah yang jelas. Di mata rakyat Rusia, krisis tahun 1998 menandai berakhirnya sisa kepercayaan terhadap era Yeltsin. Jika pemilu tahun 1996 masih bisa dipahami sebagai pilihan sulit, krisis ini terasa sebagai bukti bahwa sistem yang ada tidak mampu melindungi siapapun. Negara bukan hanya gagal menyejahterakan, tetapi juga gagal menjaga stabilitas paling dasar. Dalam buku Yeltsin, Alive, karya Timothy J. Colton, digambarkan bagaimana krisis finansial 1998 menjadi pukulan terakhir bagi kepercayaan publik terhadap negara dan kepemimpinan Yeltsin. Runtuhnya rubel dan hilangnya tabungan masyarakat mempertegas kesan bahwa pemerintah tidak lagi mampu melindungi warganya dari kegagalan yang berulang. Bagi banyak orang Rusia, krisis ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan tanda bahwa negara telah kehilangan kendali atas arah dan tanggung jawabnya sendiri. Sejak saat itu, pertanyaannya berubah, bukan lagi tentang siapa yang paling demokratis atau siapa yang paling setia pada reformasi. Yang mulai dicari adalah sosok yang mampu menghentikan kehancuran, memulihkan ketertiban, dan membuat negara kembali terasa berfungsi. Dan dari puing-puing krisis inilah, arah politik Rusia mulai bergeser menuju fase berikutnya, fase yang akan mengubah wajah negara itu untuk waktu yang lama. Setelah krisis finansial tahun 1998, Rusia memasuki periode yang terasa lebih sunyi. Negara tidak lagi runtuh secara terbuka, tetapi juga tidak benar-benar bergerak menuju pemulihan. Arah kepemimpinan semakin tidak jelas. Di pusat kekuasaan, Boris Yeltsin masih menjabat sebagai presiden, namun ia semakin jarang terlihat dan semakin sedikit terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketidakhadiran Yeltsin dari ruang publik semakin sering terlihat. Ketidakhadiran ini bukan tanpa sebab. Sepanjang akhir dekade 1990-an, Yeltsin memang mengalami masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung yang membuatnya sering tidak mampu menjalankan tugas secara penuh. Akibatnya, ia sering absen dari kegiatan publik, pidatonya jarang terdengar, dan keputusan-keputusan penting kerap tertunda. Bagi banyak orang, kepemimpinan terasa melemah bukan karena pengunduran diri resmi, tetapi karena presiden semakin jarang benar-benar hadir. Situasi ini segera memengaruhi jalannya pemerintahan. Sepanjang 1998 hingga 1999, jabatan Perdana Menteri berganti dengan cepat. Setiap pergantian membawa janji stabilitas baru, tetapi tidak pernah cukup lama untuk dijalankan. Kabinet dibentuk, lalu dibubarkan. Kebijakan diumumkan, lalu ditinggalkan. Negara tampak sibuk bergerak, tetapi tanpa tujuan yang konsisten. Dalam situasi seperti ini, banyak keputusan penting diambil bukan berdasarkan rencana jangka panjang, melainkan untuk memadamkan masalah yang muncul dari hari ke hari. Pemerintahan bergerak tanpa arah yang jelas. Satu krisis ditangani, lalu muncul krisis berikutnya tanpa gambaran kemana Rusia akan dibawa setelah satu dekade kekacauan. Fase ini memperkuat rasa hampa di tengah masyarakat.
Setelah kehilangan tabungan, pekerjaan, dan kepercayaan terhadap negara, kini mereka juga kehilangan sosok pemimpin yang terasa benar-benar hadir. Politik semakin menjauh dari kehidupan sehari-hari. Bagi banyak orang, negara tetap ada, tetapi tidak lagi hadir dalam urusan hidup warganya. Di kalangan elit politik dan ekonomi, kekosongan ini justru memicu kecemasan yang berbeda. Mereka tidak lagi memikirkan reformasi atau demokrasi, melainkan kesinambungan. Yang dicari bukan pemimpin dengan visi besar, tetapi figur yang mampu menjamin bahwa sistem beserta seluruh kepentingan di dalamnya tidak runtuh lebih jauh. Perlahan, pembicaraan tentang masa depan beralih ke satu pertanyaan sederhana. Siapa yang akan menggantikan Yeltsin? Bukan untuk membawa perubahan besar, melainkan untuk menjaga agar negara tetap berjalan. Figur yang dicari tidak harus populer, tetapi harus bisa diterima oleh aparat keamanan, birokrasi, dan elit ekonomi yang telah tumbuh selama dekade itu. Dalam kondisi negara yang berjalan nyaris di autopilot, proses pencarian penerus ini berlangsung di balik layar. Tidak melalui perdebatan publik yang luas, tetapi lewat pertimbangan sempit tentang stabilitas, loyalitas, dan kendali. Yang terpenting bukan lagi siapa yang paling dipercaya rakyat, melainkan siapa yang paling kecil risikonya bagi mereka yang sudah berada di dalam sistem. Sejarawan Timothy J. Colton dalam bukunya Yeltsin Alive menggambarkan bahwa pada akhir masa jabatannya, kekuasaan Yeltsin semakin bergantung pada lingkaran kecil elit di sekitarnya. Melemahnya kondisi presiden mendorong pergeseran fokus di kalangan elit dari agenda reformasi menuju pencarian stabilitas dan perlindungan kepentingan yang sudah ada. Dalam situasi ini, suksesi kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai proses politik terbuka, melainkan sebagai upaya menjaga sistem agar tidak runtuh lebih jauh. Menjelang akhir 1999, Rusia berada dalam keadaan menggantung. Presiden masih menjabat, tetapi tidak benar-benar memimpin. Pemerintahan masih bekerja, tetapi tanpa arah yang jelas. Di ruang kosong inilah, di tengah kelelahan nasional dan kecemasan elit, sebuah nama mulai terdengar semakin sering, bukan sebagai simbol harapan, melainkan sebagai solusi yang dianggap aman. Memasuki tahun 1999, di tengah negara yang berjalan tanpa arah jelas, satu nama mulai terdengar semakin sering di lingkaran kekuasaan Rusia, Vladimir Putin. Ia bukan tokoh publik yang dikenal luas, bukan pula figur politik yang tumbuh dari proses demokrasi terbuka, namun justru karena itu, namanya menarik perhatian mereka yang sedang mencari penerus yang aman. Putin datang dari jalur yang berbeda. Latar belakangnya bukan partai politik atau parlemen, melainkan aparat keamanan. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di KGB, institusi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas negara dengan disiplin dan kerahasiaan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Putin tidak menghilang dari sistem, melainkan menyesuaikan diri dan perlahan naik melalui struktur negara yang baru terbentuk. Ketika Boris Yeltsin menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri pada Agustus 1999, keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Putin bukan figur populer, tidak memiliki basis massa, dan jarang tampil di media. Namun bagi elit politik dan aparat keamanan justru itulah kelebihannya. Ia tidak membawa agenda pribadi yang besar, tidak memiliki jaringan politik yang luas, dan dipandang patuh pada struktur kekuasaan yang sudah ada. Bagi kalangan elit, Putin dianggap mampu menjaga kesinambungan sistem dan melindungi kepentingan yang telah terbentuk selama dekade sebelumnya. Sementara bagi aparat keamanan dan birokrasi, latar belakangnya memberi keyakinan bahwa negara akan kembali dijalankan dengan ketertiban dan kendali yang lebih tegas. Kesempatan bagi Putin untuk tampil di hadapan publik datang tidak lama setelah penunjukannya. Pada akhir 1999, konflik di Chechnya kembali meletus.
Berbeda dengan Perang Pertama yang kacau dan penuh kebingungan, kali ini negara bergerak dengan bahasa yang berbeda. Konflik ini segera diposisikan bukan sebagai kegagalan politik, melainkan sebagai ancaman terhadap keutuhan dan keamanan negara. Di bawah kepemimpinan Putin sebagai Perdana Menteri, respons Moskow jauh lebih tegas dan terpusat. Operasi militer dijalankan dengan kendali yang lebih kuat dari pusat dan pesan yang disampaikan ke publik dibuat sederhana dan konsisten. Negara tidak lagi berbicara tentang kompromi atau negosiasi, melainkan tentang ketertiban, kekuatan, dan kewajiban negara untuk menegakkan otoritasnya. Bagi publik Rusia, perbedaan ini terasa jelas. Jika Perang Pertama meninggalkan rasa malu dan kekalahan, Perang Kedua menampilkan citra negara yang bertindak cepat dan tanpa ragu. Putin muncul sebagai wajah dari pendekatan baru ini. Ia berbicara singkat, lugas, dan tanpa basa-basi. Di tengah kelelahan akibat 1 dekade kekacauan, gaya ini memberi kesan bahwa negara akhirnya kembali memiliki arah dan kendali. Bahasa yang digunakan pun berubah. Jika sebelumnya pemerintah berbicara tentang reformasi dan kompromi, kini yang dikedepankan adalah ketertiban, kekuatan, dan keutuhan negara. Putin tampil dengan pernyataan-pernyataan tegas, menekankan pentingnya stabilitas dan kewibawaan negara di atas segalanya. Bagi masyarakat yang telah lelah dengan kekacauan, nada ini terasa berbeda. Putin tidak menawarkan visi demokrasi yang besar, ia juga tidak menjanjikan kebebasan yang lebih luas. Yang ia tawarkan adalah sesuatu yang lebih sederhana dan lebih mendesak, ketertiban setelah kekacauan, kendali setelah kekosongan, dan negara yang kembali terasa hadir. Dalam bukunya Yeltsin, Alive, sejarawan Timothy J. Colton menggambarkan Putin sebagai figur yang dibentuk oleh sistem yang sedang mencari stabilitas, bukan oleh tuntutan publik yang mendorong perubahan. Penunjukan Putin mencerminkan kebutuhan elit akan sosok yang mampu menghentikan kejatuhan, bukan membuka bab reformasi baru. Menjelang akhir tahun 1999, posisi Putin semakin menguat. Ia belum menjadi presiden, tetapi telah menjadi wajah dari arah baru negara. Di tengah kelelahan nasional dan kekosongan kepemimpinan, Rusia mulai bergerak menuju fase berikutnya bukan dengan euforia, melainkan dengan harapan sederhana bahwa kekacauan akan berakhir. Pada 31 Desember tahun 1999, ketika banyak orang Rusia bersiap menyambut pergantian tahun, sebuah peristiwa tak terduga terjadi di layar televisi. Boris Yeltsin muncul untuk menyampaikan pidato singkat. Tidak ada perayaan, tidak ada nada kemenangan. Dengan suara yang tenang, ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Federasi Rusia. Pidato itu berlangsung singkat dan personal. Yeltsin berbicara tentang kesalahan, tentang harapan, dan tentang tanggung jawab. Ia meminta maaf kepada rakyat Rusia atas hal-hal yang tidak berhasil ia lakukan selama masa kepemimpinannya. Tidak ada klaim keberhasilan besar. Yang tampak justru kelelahan seorang pemimpin yang menutup babak panjang penuh krisis. Dengan pengunduran diri itu, Vladimir Putin secara otomatis menjadi presiden sementara Rusia. Pergantian kekuasaan terjadi tanpa pemilu, tanpa debat publik, dan tanpa konflik terbuka. Negara yang selama bertahun-tahun dilanda kekacauan, kini berpindah kepemimpinan dalam suasana yang nyaris sunyi. Bagi banyak orang, momen ini terasa aneh sekaligus menentukan. Yeltsin adalah wajah dari 1 dekade penuh gejolak. Mulai dari runtuhnya Uni Soviet, krisis ekonomi, konflik politik, hingga kegagalan demi kegagalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mundurnya Yeltsin bukan sekadar pergantian presiden, melainkan penutupan satu era yang melelahkan. Putin yang kini memegang kendali sementara tidak datang dengan janji besar tentang demokrasi atau reformasi. Pesan yang disampaikan jauh lebih sederhana, stabilitas, ketertiban, dan negara yang kembali berfungsi. Setelah 1 dekade kehilangan arah, janji seperti ini terdengar lebih nyata daripada gagasan-gagasan besar yang pernah disampaikan sebelumnya.
Di tengah masyarakat, harapan yang muncul juga berubah. Banyak orang tidak lagi berharap pada kebebasan yang luas atau perubahan cepat. Yang mereka inginkan adalah kepastian bahwa tabungan tidak akan hilang lagi, bahwa negara tidak akan runtuh lagi, dan bahwa kehidupan sehari-hari bisa kembali diprediksi. Harapan akan negara yang kembali utuh perlahan menggantikan semangat perubahan yang dulu begitu kuat. Timothy J. Colton dalam bukunya Yeltsin, Alive, mencatat bahwa keputusan Yeltsin untuk mundur di akhir tahun 1999 merupakan pengakuan diam-diam atas batas kepemimpinannya sendiri. Pengunduran diri itu merupakan upaya untuk memastikan kelangsungan negara, bahkan jika itu berarti menyerahkan kekuasaan lebih awal kepada figur yang dianggap mampu menjaga stabilitas. Malam itu, Rusia tidak merayakan akhir sebuah kepemimpinan. Tidak ada euforia, tidak ada rasa lega yang penuh. Yang ada hanyalah perasaan bahwa sesuatu telah berakhir dan sesuatu yang lain dan belum sepenuhnya dikenal akan segera dimulai. Era Yeltsin ditutup tanpa sorak-sorai, era baru dimulai tanpa janji besar. Dan di titik inilah Rusia melangkah memasuki abad ke-21 dengan satu harapan utama, berhenti jatuh. Satu dekade setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia keluar sebagai negara yang sangat berbeda dari harapan awalnya. Jika runtuhnya Uni Soviet dulu dipandang sebagai kemenangan, maka dekade setelahnya menunjukkan betapa mahal harga dari kemenangan yang tidak disertai kesiapan. Transisi yang dijanjikan membawa kebebasan dan kesejahteraan justru diwarnai oleh krisis ekonomi, kekacauan politik, dan runtuhnya kepercayaan publik. Negara berubah cepat, tetapi perlindungan bagi masyarakat tertinggal jauh di belakang. Pengalaman selama dekade 1990-an menunjukkan bahwa perubahan sistem tanpa kesiapan sosial membawa konsekuensi yang berat. Ketika negara menarik diri terlalu cepat, ruang kosong tidak diisi oleh kesejahteraan, melainkan oleh ketidakpastian dan ketimpangan. Demokrasi yang lahir tanpa institusi yang kuat memberi ruang bagi kekuasaan ekonomi untuk tumbuh tanpa kendali, sementara negara kesulitan menegakkan aturan secara merata. Bagi banyak warga Rusia, dekade ini bukan tentang perdebatan ideologi, melainkan tentang kehilangan yang berulang. Tabungan hilang, pekerjaan lenyap, rasa aman runtuh, dan harapan terhadap negara perlahan terkikis. Dalam kondisi seperti ini, kebebasan politik terasa jauh dan abstrak dibandingkan kebutuhan akan stabilitas dan kepastian hidup sehari-hari. Dari kekacauan inilah arah politik Rusia mulai bergeser, bukan menuju demokrasi yang lebih dalam, tetapi menuju pencarian ketertiban. Bukan karena rakyat menolak kebebasan, melainkan karena mereka lelah hidup dalam ketidakpastian yang terus berulang. Dalam konteks ini, kemunculan Vladimir Putin bukanlah anomali, melainkan hasil dari pengalaman kolektif satu dekade penuh krisis. Putin tidak lahir dari kemenangan Rusia, melainkan dari trauma dan kelelahan nasional. Ia muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang berubah, bukan lagi siapa yang paling demokratis, tetapi siapa yang mampu menghentikan kehancuran dan membuat negara kembali berfungsi. Setelah kehilangan hampir segalanya sepanjang dekade 1990-an, stabilitas terasa lebih berharga daripada janji-janji besar tentang masa depan. Pilihan yang diambil Rusia di akhir dekade itu bukanlah pilihan ideal, melainkan pilihan yang dirasa perlu untuk bertahan. Dari sini, kita melihat bahwa runtuhnya sebuah sistem tidak otomatis melahirkan tatanan yang lebih baik. Tanpa kesiapan, tanpa perlindungan, dan tanpa kepercayaan, perubahan justru dapat berubah menjadi rangkaian kehilangan yang panjang. Dan dari pengalaman itu pula, kita belajar bahwa ketika sebuah masyarakat terlalu lama hidup dalam kekacauan, pertanyaan tentang kebebasan perlahan tergeser. Yang dicari bukan lagi masa depan yang ideal, melainkan hari esok yang bisa dipastikan. Bukan kemenangan besar, melainkan berhentinya kejatuhan.